lagi di Millennial Voice kali ini sama Mei di sini. Malam ini Mei bakal ngajakin Rebuners di rumah untuk ngobrol sama satu sosok perempuan yang baru aja pulang dari Italia karena dia baru ikut Milan Fashion Week nih Tribuners. Dan menariknya si perempuan satu ini dia tuh baru aja ikut agency model tapi udah bisa mengembangkan sayap sampai ke Milan. Ini dia Nafa Salvana. Hai Nafa, apa kabar? Baik, Baik, gimana sekarang? Udah di Indonesia kah? iya sudah di Indonesia sekarang. Udah di rumah juga, Rumah di? di Karawang. Oke, rumah di Karawang. Oke, gimana Nafa rasanya habis dari Milan? Rasanya seneng banget udah dikasih kesempatan untuk bawain beberapa brand di sana, jadi ngerasa alhamdulillah seneng banget. Berarti kamu nih sampai ke Indonesia tepatnya di tanggal berapa? Tanggal 17. Soalnya aku harus Oke. karantina dulu kan, jadi baru nyampenya sekarang di rumah. Berangkat dari Italinya tanggal? Tanggal 16. Oke. Nah, Nafa kan sekarang ini lagi jadi sorotan nih, katanya model dari Karawang goes to Milan. Bahkan ada yang nyebut-nyebut tuh berawal dari pecel lele. Gimana sih ceritanya tuh sebenarnya? Sebenarnya bener dari pecel lele ketemu sama agensi di Indonesia. Jadi Hmm. ceritanya itu tuh aku abis rapat Hmm. dari himpunan kampus gitu, lapar kan malam-malam. Akhirnya Sorry aku sama sebelumnya, kamu kuliah di di Unikom, Unikom Unikom. Bandung. Oke. Mm-mm. Terus? Nah. Jadi pertamanya aku kan habis selesai rapat. Hmm. Akhirnya sama temen aku mutusin untuk makan di rumah makan yang dekat dengan kampus. Hmm. Waktu lagi makan, di depan aku ada 3 orang ini ngeliatin aku beneran dari atas sampai bawah. Akhirnya waktu udah selesai makan, udah cuci tangan dan bayar, mereka datang ke meja aku, 2 orang, cewek dan cowok. Terus nanya gitu, namanya siapa, tingginya berapa. Soalnya tadi aku ngeliatin kamu masuk ke rumah makan ini. Mereka bilang gitu. Terus akhirnya mereka mengenalkan diri sebagai agensi model di Indonesia, dan kebetulan aku juga tahu kalau misalkan agensi ini tuh udah terkenal karena waktu itu yang Rayhan Farizalnya viral kan. Aku cerita gitu juga ke mereka. Dan ternyata yang interview aku langsung di rumah makan itu Rayhan Farizalnya langsung. Wow. Terus? Terus akhirnya mereka bilang katanya lagi mencari model untuk overseas, dia bilang gitu. Akhirnya dari beberapa lama aku pikirkan, beberapa hari, akhirnya aku masuk ke agensi mereka. Gitu. Oke, sebelumnya kamu nih memang asli Karawang atau asli mana sih? Aku lahir di Aceh. Orang tua ibu di Aceh, ayah dari Bandung. Jadi sebenarnya nggak ada Karawangnya, cuman emang tinggal di sini. Oke. Berarti kamu dari kecil udah di Karawang atau gimana? Besar sih dari SD, mulai SD. Oke. Lahir di Aceh, terus SD ke Karawang gitu ya? Iya. Terus waktu kamu diliatin tuh sama 3 orang itu, terus ditanya-tanya gitu, sempat ada pikiran-pikiran agak creepy gitu nggak sih? Secara kan nggak kenal ya, terus ngeliatinnya gitu banget pasti kan? Gimana tuh dari kamu? Pasti ngerasa takut banget kayak yang ini kenapa ya orang ini ngeliatin terus ya, apa aku salah waktu makan atau mungkin aku ada salah sama mereka tapi akunya nggak tahu. Terus waktu ditanya juga aku takutnya kayak penipuan gitu kan, karena banyak sekarang modus-modus penipuan yang apa namanya, yang mereka tuh pura-pura menjadi agensi. Oh ya. Akhirnya tapi akhirnya aku percaya kalau mereka agensi beneran karena Rayhan Fahrizalnya itu langsung. Oke. Nah, itu tuh waktu kejadian itu, waktu kamu lagi makan terus diliatin akhirnya diajakin gabung agensi itu di bulan dan tahun kapan sih? November 2021. Ketemunya pertengahan November. Berarti baru ya?
Kamu tuh butuh waktu berapa lama, mungkin berapa hari gitu untuk akhirnya memantapkan diri nih mau join ke agensi ini gitu? Kira-kira sekitar semingguan sih, karena kan aku juga lagi kuliah di sini. Terus kayak harus mikir apakah aku ingin fokus di model atau aku harus fokus kuliah, tapi akhirnya aku coba jalanin dua-duanya dan sekarang jadi model. Memutuskan untuk menjadi model. Berarti ini kamu masih kuliah ya? Iya, masih. Udah masuk semester akhir. Oke, lagi sibuk ngurus skripsi dong nih. Bener. Oke. Nah, terus waktu ketika kamu ditawarin untuk jadi model itu kamu sharing nggak ke orang tua? Misalnya ada nih yang nawarin jadi model, terus tanggapan orang tua kamu sendiri gimana waktu itu? Iya, waktu pas habis ketemu itu aku langsung telepon mama aku, "Mah, ini ada yang nawarin jadi model," aku bilang gitu kan. Terus, akhirnya mama sempat takut juga, curiga juga, takutnya penipuan juga kan. Ya. Bener nggak? Harus mastiin bener-bener, takutnya aku dijadiin modus atau apa, tapi akhirnya aku meyakinkan mereka dan kata mereka, "Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja." Oke, oke. Nah, terus dari ketiga orang itu tuh ada yang ini nggak sih, ada yang bilang nggak sih, maksudnya apa yang bikin mereka tertarik nih untuk ngajakin kamu join ke agensinya mereka? Iya, mereka bilang katanya, "Kami suka look kamu Indonesia banget," mereka bilang gitu. Terus dari tingginya juga, semoga aja bisa bisa masuk ke agensi luar. 176 halo? Iya, Aku 176. maksudnya tinggi banget ya. Oke, oke. Terus berarti kamu resmi direkrut oleh agensi itu pada bulan November itu ya? Iya, Terus November. kemudian gimana tuh akhirnya bisa ikut untuk ke Milan Fashion Week-nya tuh gimana tuh perjalanannya? Itu perjalanannya sebenarnya panjang banget, mulai dari beberapa agensi ngehubungin aku dan beberapa kali juga gagal untuk masuk agensi. Tapi akhirnya aku bisa dapet di agensi aku yang sekarang dan mereka tuh mencari klien. Jadi aku bisa casting-casting banyak di sana tuh karena agensi yang diluarin juga. Hmm. Terus abis itu setelah itu prosesnya gimana tuh waktu mau ke Milan Fashion Week? Prosesnya tetap sama kayak model-model lain, jadi kita harus casting dulu, pokoknya harus catwalk di depan klien, kan castingnya tuh jadi kita disuruh foto, disuruh kasihin kayak card gitu dan disuruh jalan. Terus Lumayan lumayan juga menjelang karena waktu itu aku dapat casting sehari nyampe 3 sampai 4 kali. Itu bener-bener dari pagi nyampe sore aku harus ngejar bis, aku harus ke lokasi casting satu, ke lokasi casting 2, jadi bener-bener perjuangan banget sih. waduh, terus berarti itu di mana aja tuh lokasi castingnya waktu itu? Agak jauh ya dari lokasi kamu? Iya, jauh. Jadi banyak gitu tempatnya, tersebar kan di mana-mana. Jadi harus bener-bener ngejar bis, harus ngejar kereta juga. Lumayan capek. Tapi kan perjuangan yang membuahkan hasil gitu kan? Iya, tapi seru Ya. karena pengalaman banget kan. Terus kamu sendiri ini memang dulunya ada basic modeling juga atau enggak sih waktu, maksudnya sempat kepikiran nggak nih bakal jadi suatu saat bakal jadi model, apalagi sampai ke Milan Fashion Week gitu loh? Sebelumnya aku emang bener-bener gak ada basic model sama sekali. Cuman kalau misalkan untuk kepikiran menjadi model, aku sempat pikir. Cuman karena harus mulai dari mana? Apakah aku harus mulai dari beauty pageant atau aku harus dari sekolah modeling? Jadi itu kayak masih bingung gitu. Akhirnya aku ketemu sama agensi, mungkin memang ini jalan aku untuk jadi model melalui agensi ini. Oke, oke. Nah, terus berarti tepatnya kamu sampai di Italia itu kapan?
Januari. Jadi agensi luar untuk minta aku ke sana tuh sekitar bulan Januari. Mm-mm. Berarti kamu kurang lebih sebulanan ya? Oh, 2 2 bulan ya? bulan. 2 2 bulan bulan. ya? Mm-mm. Gimana tuh rasanya di Milan? Rasanya campur aduk banget karena di situ aku sendiri, terus bener-bener dari berangkat aku sendiri, nyampe Oh, pulang juga tadi sendiri. oh, Iya, dan berarti berarti dari agensi itu nggak ada yang menemani kamu satu pun gitu ya? enggak, jadi malah mereka di Paris waktu itu. Oke. Kan aku di Milan. Hmm, Jadi hmm. bener-bener sendiri, semuanya sendiri. Mau makan, mau mencari teman juga bingung kan, karena memang masih baru. Tapi ya seru sih, karena hal baru semuanya di Eropa sana. Jadi aku harus seneng-seneng juga di situ. Harus ngebawa mood seneng juga. Oh my God, baru tahu loh ternyata kamu sendirian banget di sana. Terus gimana tuh kamu selama di sana? Maksudnya ya dengan kan kamu baru pertama kali kan otomatis ke sana Mm-mm. dengan lingkungan yang baru dan sendirian. Kalau bingung terus gimana tuh? Jadi di situ aku beneran sering banget kontakkan sama agensi aku yang di sana juga kan, yang berbasis Milan Paris. Jadi kalau misalkan nanya aku harus beli makan di mana, Hmm. aku harus naik kereta apa, aku harus harus kemana, aku nanya ke Hmm. Hmm. begitu. Oh, berarti kamu cuma disediakan akomodasi dan lain-lain gitu udah pasti disediakan kan dari agensinya? Iya, iya. Tapi jalan sendiri. Jalan sendiri. Waduh, seru banget tuh. Terus, terus di Milan Fashion Week tuh kamu bawain berapa brand tuh di sana? Aku bawain 4 brand. Mm-mm. Jadi yang hari pertama itu Capasa Milano, hari kedua aku dapat 2 brand, Diesel dan Sunei. Diesel dan AC9. Baru hari ketiga aku ngebawain brand Sunei. Berarti itu, tapi memang cuma 3 hari itu atau gimana gelaran? Selama 1 minggu, tapi aku dapatnya di 3 hari pertama. Oke. Dapat runway. Nah, terus eh, kamu sendiri kan katanya tadi nggak ada basic model sebelumnya kan. Terus gimana sih akhirnya kamu tuh bisa merasa klop nih dengan dunia modeling ini? Harus bener-bener ngerasain apa ya? Aku di sini ngerasa tanggung jawab gitu karena keluarga aku, teman-teman aku, semua pada ngedukung dan suportif banget kan sama aku. Mereka udah ngebanggain aku. Terus selama kamu di Milan Fashion Week tuh persiapannya seperti apa aja sih? Apakah kamu sebelum show itu kayak pantang makan ini gitu? Atau apa sih persiapannya di Milan Fashion Week? Itu kan maksudnya maksudnya tingkat internasional ya, dan itu pertama untuk kamu gitu. Persiapan dari kamu sendiri gimana? Kalau persiapan tentang pantangan dan lain-lain tentang makanan, kayaknya untuk aku nggak ada. Aku masih semuanya aku makan. Tapi untuk ngejaga fisik aku, biasanya aku minum vitamin sebelum berangkat casting, sebelum berangkat runway, kerja, dan lain-lain. Aku selalu sedia vitamin juga. Hmm. Tapi ngomong-ngomong, kamu tuh emang tipikalnya tuh feminin atau tomboy atau biasa-biasa aja? Bingung juga, karena aku kadang suka feminim, kadang suka tomboy, tapi ya Oh, mungkin biasa-biasa aja. soalnya kan kalau cewek-cewek yang biasa-biasa ataupun yang ke arah tomboy itu bahkan pakai sepatu heels saja tuh susah gitu kan. Nah, sedangkan kamu tuh udah berlenggak-lenggok di catwalk dengan selincah itu gitu loh. Kalau misalkan untuk heels di Indonesia, aku bukan nggak pernah, jarang pakai heels, karena Mm-mm. ngerasa insecure gitu loh. Hmm. Karena Iya, kamu udah tinggi kan ya? iya, takutnya malah Oh, diledekin kan aku iya, iya pakai benar. heels. Jadi sebenarnya emang jarang juga pakai heels, dan aku harus ngebiasain juga di sana. Jadi kemana-mana sebenarnya aku pakai heels Mm-mm. waktu di sana untuk sekalian belajar jalan juga. Oke, biar lancar gitu ya. Takut kesleo nggak sih?
Sempet lecet-lecet juga. Ya ampun, nggak apa, itu kan bagian dari perjuangan gitu ya. Bener. Terus, teman-teman deket kamu nih selain keluarga ya, teman-teman deket kamu tuh gimana sih waktu tahu kalau kamu tuh jadi model dan mau berangkat ke Milan untuk ikut Milan Fashion Week? Sangat ngedukung banget, bener-bener ngedukung. Karena aku kan apa-apa selalu cerita sama teman-teman aku. Terus waktu aku di sana juga karena sendiri, aku bener-bener selalu nelpon temen aku kapanpun. Jadi mereka bener-bener suportif banget sih. Oke. Beruntung ya kamu dikelilingin orang-orang yang support kamu sepenuhnya gitu. Iya, ya. Nah, terus kan kamu katanya model perempuan satu-satunya dari Indonesia yang ada di sana. Gimana tuh kesan dari kamu sendiri? Sebenarnya kalau misalkan untuk model perempuan satu-satunya, enggak juga. Hmm? Mungkin untuk season ini aku sendiri, model perempuan sendiri saat ini, di season ini. Dan benar-benar ngerasa bangga juga sih harus ngeharumin nama Indonesia, terus mereka juga klien-klien pada kenal negara Indonesia. Jadi benar-benar ngerasa seneng, cuman kadang ada sedih juga karena aku ngerasa perempuan-perempuan di Indonesia juga punya banyak potensi untuk bisa go internasional Hmm. gitu. Terus ngomong-ngomong waktu kamu di Milan tuh, kamu ada kenalan nggak sama mereka-mereka yang orang luar tuh, yang sesama model juga? Oh ya, waktu itu aku apartemennya sharing sama model-model lain, tapi di masih satu agensi. Jadi Hmm. ada beberapa model dari berbagai negara juga satu apartemen sama aku. Hmm. Terus gimana tuh kalian berbagi pengalaman nggak? Atau mungkin mereka yang udah agak lebih lama di dunia modeling gitu, ada nggak cerita atau bagi-bagi tips buat kamu nih yang hitungannya baru terjun di dunia modeling? Ya, mereka juga suka cerita-cerita ke aku gimana jadi model, gimana ngehadapin klien, terus apa aja yang harus dipersiapin. Mereka suka cerita itu dan orangnya seru-seru karena mungkin dari berbagai negara dan sendiri-sendiri juga kan mereka. Hmm. Jadi benar-benar jadi temen di situ. Asik dong ya, dapat Iya. banyak teman baru lagi gitu dari berbagai negara. Wow. Terus, oke, nah aku mau tanya nih, menurut kamu sendiri, definisi cantik itu gimana sih? Soalnya kan banyak nih beauty standard yang mengharuskan cewek tuh harus putih, cewek tuh harus langsing, cewek tuh harus mulus, kayak gitu. Kalau menurut kamu sendiri, definisi cantik itu gimana? Menurut aku definisi cantik itu percaya diri. Ada beberapa orang yang kulitnya lebih hitam atau kulitnya mungkin terlalu putih, rambutnya ikal dan lain-lain tuh merasa tidak percaya diri. Tapi ada beberapa orang juga yang udah percaya diri dan menerima keadaan tubuhnya seperti itu. Dan aku lebih respect sama orang-orang yang percaya diri ini karena mereka lebih kelihatan sangat cantik kalau misalkan percaya diri. Ya memang kunci kunci untuk terlihat cantik itu memang percaya diri ya. Iya. Kayak misalnya kalau kita pakai baju apa juga, sebenarnya baju tuh nggak ada kenapa-napa gitu. Cuma kan biasanya cewek-cewek ini kayak, aduh kayaknya kayaknya Iya, bajunya iya. kurang ini ya, karena Iya, dia nggak iya. pede aja gitu kan. Mhm, mhm. Padahal sebenarnya cantik kalau misalkan mereka percaya Iya. diri. Kuncinya adalah percaya diri. Oke, nah sejak menjadi model, pola hidup yang kamu terapin untuk menunjang penampilan kamu sendiri itu apa aja sih? Aku mulai suka olahraga, harus bener-bener ngelatih fisik aku karena sebenarnya aku nggak suka olahraga sebelumnya. Jadi waktu pas di Milan dan dapet casting harus pergi ke sana ke sini tuh bener-bener kaget karena aku belum pernah olahraga dan nggak pernah ngelatih tubuh aku untuk sehat. Mhm. Jadi aku membiasakan diri untuk olahraga juga. Berarti maksudnya awal-awal itu mungkin kamu agak cepet-cepet apa maksudnya agak cepet capek gitu ya karena nggak pernah Iya, iya, olahraga. iya, iya. Berarti itu dia poinnya kalau jadi model itu nggak cuma model cantik doang gitu ya, tapi kondisi badannya juga harus fit. Iya, benar. Oke. Terus kamu ini kan eh, kuliah jurusan DKV betul ya? Iya. Terus kamu ke depannya nih rencananya akan tetap fokus berkiprah di dunia modeling atau kamu mau coba kesempatan lain yang sesuai dengan jurusan kamu waktu studi ini?
Untuk sekarang aku masih ingin ngejalanin dulu apa yang aku bisa, dan kalau bisa selesaiin kuliah dulu sih, karena tanggung kan udah 1 semester lagi, jadi Ya. harus benar-benar ngejar kuliah dulu, baru ke modeling. Tapi kalau misalkan ada beberapa waktu luang dan bisa dijalanin dua-duanya, aku berusaha untuk ngejalanin dua-duanya juga. Berarti kalau nantinya akan misalnya agak bentrok nih keduanya, kamu lebih prefer untuk milih modeling gitu? Kuliah dulu. Oh, kuliah dulu. Iya. Maksudnya setelah lulus nih? Oh, kalau setelah lulus aku coba modeling dulu sih. Nah itu ya. Jadi kan maksudnya kamu udah selesai nih urusan skripsi kamu, terus nanti kayak mau fokus di modeling atau yang sesuai jurusan kamu gitu kan, kamu akan lebih prefer ke modeling ya kalau misalnya waktunya bentrok? Iya, ke modeling dulu. Oke, nah sebelum kita tutup, aku pengen dong tahu harapannya Nafa sendiri untuk kedepannya, baik di karir modelnya maupun ya studinya mungkin. Harapannya semoga aku bisa sehat terus untuk bisa ngembangin karir aku di negara-negara lain, mungkin nggak di Milan aja, mungkin bisa di London atau di New York bahkan. Semoga saja. Amin, amin. Semoga tercapai semua keinginannya Nafa. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol sama kita di sini, sharing sama Tribuners di rumah. Semoga sehat selalu, semoga yang jadi keinginannya Nafa bisa terwujud, semoga skripsinya juga lancar. Amin. Terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia juga sampai ke Milan. Yeay. Terima kasih banyak ya, Nafa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.